Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Agus Indra Gunawan. Pada video ini saya akan membahas tes psikotes tentang deret bilangan dan operasi bilangan. Ini melanjutkan video saya yang pertama yang juga membahas tentang tes psikotes. Teman-teman bisa melihat video saya yang pertama. Nah, pada video yang kedua ini saya akan membahas bagian keempat, yaitu soal deret bilangan. Pilihlah jawaban yang merupakan pelengkap dengan deret bilangan yang terdapat di soal. Untuk soal yang pertama, kita diberikan deret 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Nah, caranya di sini kita loncat dari 5 ke 7, kemudian 7 ke 10, kemudian 10 ke 14. Dari 5 ke 7 itu ditambah 2, dari 7 ke 10 ditambah 3, dari 10 ke 14 ditambah 4. Nah, sehingga di sini memberikan suatu pola tambah 2, tambah 3, tambah 4. Sehingga kemudian ini ke sini adalah ditambah 5. 14 ditambah 5 adalah 19. Kemudian untuk deret yang kedua, 5, 8, 8, 11. Dari di sini 6 ke 8 ya. 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 11 ditambah 3, berarti ini ke sini 11 ditambah 4. 11 tambah 4 adalah 15. Sehingga jawabannya adalah 15, 19. Atau jawabannya adalah A. Untuk soal yang nomor 2, 1, 2, 3, 9, 10, 11. Nah, kita lihat dari 1 ke 2 itu ditambah 1. Dari 2 ke 3 juga ditambah 1. Dari 3 ke 9 ini dikuadratkan. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian dari 9 ke 10 ditambah 1, 10 ke 11 ditambah 1, sehingga ini mengikuti pola ini, yaitu dikuadratkan. 11 kuadrat adalah 121. Nah, di sini 121. Ini polanya kembali ditambah 1, yaitu 122. Sehingga jawabannya adalah D. Soal yang nomor 3. 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27. Kita dapat dengan mudah mengerjakan soal ini. Sudah sangat jelas di sini ya. Dari 1/9 ke 1/3 itu dikali 3, 1/3 ke 1 dikali 3, ini juga dikali 3, kali 3, ini kali 3, berarti 27 kali 3 adalah 81. Nah, 81 dikali 3 adalah 243. Sehingga jawabannya C. Soal yang nomor 4. 18, 9, 3, 8, 4, 2. Dari 18 ke 9 itu dibagi 2. Dari 9 ke 3 ini diakar. Akar 9 sama dengan 3. Dari 3 ke 8 ditambah 5. Kemudian dari 8 ke 4 kembali ke sini dibagi 2. Kemudian setelah dibagi tadi diakar. Dari 4 ke 2 diakar. Akar 4 sama dengan 2. Setelah itu dari 2 untuk selanjutnya setelah diakar tadi adalah ditambah 5. Nah, ini ditambah 5 yaitu 7. Setelah ditambah tadi dibagi 2. 7 dibagi 2 yaitu 3,5. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Next. 10, 30, 32, 16, 48, 51. Dari 10 ke 30 kita kali 3. Dari 30 ke 32 ditambah 2
Dari 32 ke 16 dibagi 2. Dari 16 ke 48 dikali 3. Dari 48 ke 50 ditambah 2. Oh sorry, salah simbol. Ditambah 2. Nah, setelah ditambah tadi adalah dibagi. Dikali, ditambah, dibagi. Dikali, ditambah berarti di sini dibagi. Dibagi 2. 50 dibagi 2 adalah 25. Setelah dibagi adalah dikali. Dikali 3. 25 kali 3 adalah 75. Nah, sehingga jawabannya D. Kemudian bagian 5. Ini tentang soal operasi bilangan. Pilihlah jawaban yang merupakan hasil dari operasi bilangan yang terdapat di soal. 0,0639 kuadrat. Untuk soal nomor 6 ini saya menawarkan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara menebak. Dan cara yang kedua adalah menghitungnya secara keseluruhan. Nah, untuk cara yang pertama adalah menebak, tentunya tidak sekedar menebak. Ada teknik menebaknya. Tekniknya adalah seperti ini. Perhatikan angka satuan atau angka yang terakhir. Di sini angka terakhirnya kan 9. Kemudian kita kuadratkan. 9 kuadrat itu sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Artinya adalah hasilnya ini nanti pastilah berakhiran 1 sama dengan ini. Akhirannya ini 1. Nah, sehingga kemudian kita eliminasi yang tidak berakhiran 1. Jawaban A berakhiran 7, berarti bukan jawaban. Kemudian jawaban D juga berakhiran 4, berarti bukan jawaban. Sehingga A sama D kita eliminasi. Kita perhatikan sekarang B, C, sama E. Kemudian berikutnya kita lihat angka yang diulang atau yang paling sering dimunculkan. Di sini ada bilangan 3808337 selain 0 tentunya. Ini 408321, ini 388321, ini 40324, yang ini 40832. Yang sering dimunculkan adalah 408321, ada 2, yaitu B yang ini dan yang ini ada 2. Sehingga kemungkinan jawabannya adalah antara B dan E. Nah, ini kita eliminasi yang C. Berikutnya perhatikan angka 0 yang ada di depan. Ini yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Yang paling banyak ini kan di sini 3, ini 2, di sini 3, ini 3, di sini 3. Nah, yang paling sering muncul kan 3, berarti yang 2 kita eliminasi. Sehingga jawaban terakhirnya adalah E. Ternyata benar, jawabannya adalah E. Itu cara yang pertama dengan menebak. Sekarang bagaimana cara kita menghitung secara langsung? Nah, kalau kita menghitung secara langsung, tentunya kalau kita langsung mengalihkan dengan menggunakan desimal seperti ini akan menyulitkan juga. Sehingga bilangan ini kita ubah dulu aja. 0,0639 itu sama dengan 639 dibagi dengan, perhatikan nolnya. Ini kan mulai dari sini. 1, tengah-tengah antara 3 sama 9 kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 sampai koma di sini ada 4. Sehingga di sini nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4 atau 10.000. Kemudian kita kalikan 639 kuadrat itu adalah 639 kali 639. Nah, mengalihkan inilah yang membutuhkan waktu. Tetapi kalau teman-teman pingin hasil yang lebih valid ya, tentunya kita kalikan aja. 639 kali 639 itu hasilnya adalah 408.321. Kemudian 10.000 itu juga kita kuadratkan. Nah, 10.000 kita kuadratkan, tentunya nolnya menjadi 8. Ya, menjadi 8. Jadi 10.000 ini kita kalikan 10.000 itu juga kuadrat tadi ya. Berarti nolnya jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali. Kemudian 0,639 kuadratnya itu adalah dari sini.
dari 408.321 kita bagi dengan ini, nolnya 8. Nah, kita hitung aja dari sini. 1 antara ini 2 dan 1, 2, 3, 4, 5, kan 8 ya, 5, 6, nah berarti di sini 0, 7, 0 lagi, 8. Nah, nolnya 3 gitu. Jadi, nolnya 3, 0,0040831. Coba kita hitung sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini. Sehingga jawabannya E. Sekarang ke soal nomor 7. Akar dari 23 kuadrat ditambah 696. Nah, di sini kita kuadratkan dulu. 23 kuadrat itu berarti 23 dikali 23. 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. 2 kali 2 adalah 4. 9, 12, 5, 29. Sekarang kita tambahkan 696. 696. Ini 5, ini 12. Ya, 12 nyimpen 1. Kemudian 5 tambah 6, 11, 12. Berarti 12, 25. Nah, ini adalah akar dari 12, 25. Bagaimana cara kita mengakarkan seperti ini? 12, 25. Kalau dia berakhiran 25, jadi bilangan kuadrat yang berakhiran 25, maka kemungkinan kalau diakarkan akan berakhiran dengan 5. Nah, kemudian yang 12 ini, 12 itu adalah 3 dikali dengan 4. Kita ambil angka terdepan, 3. Berarti 3 dan ini tadi akarnya adalah, akar 25 itu adalah 5. Akar 25 adalah 5. Nah, kita ambil ini. 3, 5 gitu. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, sebagai informasi, sebagai tambahan ya, cara kita mengkuadratkan bilangan yang berakhiran 5 itu sangat mudah. Misalkan 15 kuadrat. Setelah 1 itu kan 2. Nah, seperti itu. 1 kali 2 adalah 2. Kemudian 5 kuadrat adalah 25. Seperti ini. Kemudian kalau 25 kuadrat. Setelah 2 itu berapa? 3. 2 kali 3, 6. 25 kuadrat, 25. 35 kuadrat. Setelah 3 berapa? 4. 3 kali 4, 12. 5 kuadrat, 25. 45 kuadrat. Setelah 4 berapa? 5. 4 kali 5, 20. 5 kuadrat, 25. 5 kuadrat. Setelah 5, 6. 5 kali 6, 30. 5 kuadrat, 25. Nah, begitu seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Berapakah 6/7 dari 87,5%? Nah, ini teman-teman bisa menghafalkan bahwa 87,5% itu adalah sama dengan 7/8. Kalau bisa hafal ini tentunya akan sangat mudah. 6/7 dikali 7/8. Ini kita coret sehingga sama dengan 6/8. Sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Nah, 3/4 itu adalah sama dengan 0,75 atau kita jadikan persen, 75%. Tapi di sini sudah ada jawabannya C. Sebagai tambahan informasi juga, mungkin teman-teman bisa menghafalkan ini. 1/8 itu adalah sama dengan 12,5%. 2/8. 2/8 itu berarti sama dengan 1/4. 25%. 3/8 itu 37,5%. 4/8 adalah sama dengan 50%.
Kemudian 5/8 adalah 67,5%. Kemudian 6/8 itu 75%. Kemudian 7/8 adalah sama dengan 7/8 adalah 87,5%. Nah, oke, ini teman-teman bisa menghafalkan ini untuk mengerjakan soal-soal tentang persentase seperti soal nomor 8 ini. Nah, ini saya ada cara bagaimana supaya teman-teman bisa menghafal ini. Kita perhatikan angka pertama 1, 2, 3. Nah, untuk yang ini itu kan sama dengan ini. 1 di sini 1, 2 di sini 2, 3 di sini 3. Jadi angka depannya tetap. Kemudian yang ini perhatikan angka depannya 5, 6, 7, 8. Nah, ini 4. 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8. Jadi di sini angka depannya ditambah 1. Nah, jadi dengan menggunakan ini barangkali bisa membantu teman-teman untuk bisa menghafalkan ini. Oke. Nah, sekarang kita ke soal nomor 9. Dari data suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyak siswa keseluruhan adalah, di sini teman-teman bisa membuat lingkaran seperti ini. Nah, kemudian ini yang gemar basket, yang ini tenis meja. Kita isi dulu yang gemar keduanya. Yang gemar keduanya adalah 140. Nah, di sini 140. Kemudian yang basketnya saja berarti 185 dikurangi ini 140 atau sama dengan 45. Di sini, kita isi di sini 45. Kemudian yang suka tenis saja berarti 220 dikurangi 140 atau sama dengan 80. Nah, di sini kita isi 80. Sehingga banyak siswa secara keseluruhan adalah sama dengan ini 45 ditambah 140 ditambah 80, yaitu sama dengan 265. Sehingga jawabannya adalah D. Atau bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi NA gabungan B itu adalah sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Nah, NA saja di sini kita isi 185 ditambah 220 dikurangi dengan 140. Ini hasilnya sama saja, yaitu 265. Sehingga jawabannya adalah D. Hesti, Bailey, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Bailey, tetapi sesudah Pengki, dan Meli lulus sebelum Hesti. Nah, kesimpulannya apa? Teman-teman bisa menggunakan semacam garis bilangan begitu. Kita buat garis seperti ini. Nah, kita tentukan aja. Yang pertama misalkan Hesti. Nah, kita tulis saja Hesti itu H. Hesti lulus sebelum Bailey. Berarti Bailey-nya ini yang paling akhir. Misalkan di sini yang paling akhir lulus, yang di sini yang paling duluan lulus. Nah, sekarang Hesti itu lulus sebelum Bailey. Berarti Bailey di sini. B, Bailey di sini. Kemudian sesudah Pengki. Nah, berarti Pengkinya ada di sini.
Kemudian Meli lulus sebelum Hesti. Nah, Melinya ini ada 3 kemungkinan. Meli itu kan lulus sebelum Hesti, tetapi dia tidak ada keterangan terhadap Pengki. Apakah sebelum Pengki, sesudah Pengki, atau bareng-bareng sama Pengki? Ada 3 kemungkinan. Kalau di sini, ini adalah kemungkinan pertama, yaitu lulus setelah Pengki, gitu ya. Setelah Pengki, Meli di sini, atau di sini bareng-bareng, atau di sini sebelumnya. Nah, kan ada 3 kemungkinan. Sekarang kita perhatikan pilihan jawabannya. Hesti lulus sebelum Pengki. Di sini tentu saja salah. Salah. Kemudian Belly lulus paling akhir. Nah, di sini kita lihat bahwa Belly adalah paling akhir. Benar ya? Tapi kita lihat yang lainnya. Meli lulus paling awal. Ini bisa ada kemungkinan seperti itu, tetapi kan Meli itu ada 3 kemungkinan. Nah, sehingga di sini masih ada kemungkinan yang lain seperti itu. Belum dapat ditentukan ini, sehingga salah. Pengki lulus paling awal. Nah, ini juga seperti itu. Pengkinya ini kemungkinan Melinya bisa lulus sebelum Pengki. Jadi ini belum dapat ditentukan juga. Ada beberapa kemungkinan yang lain. Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama. Ini juga sama seperti itu ya. Ada 3 kemungkinan tadi, maka di sini juga belum dapat ditentukan, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Belly lulus paling akhir. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita lanjut lagi ke part yang ketiga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.